Pernah nggak sih kepikiran kalau cara kita beramal, entah itu masukin uang ke kotak amal di masjid atau scan QR katanya sih beda banget tergantung kita lahir tahun berapa. Tapi apa bener ya sesimpel itu? Nah, ini nih pertanyaan besarnya. Apa iya ponsel bakal bener-bener ngegantiin kotak amal? Dan semua ini gara-gara anak muda? Kayaknya ini asumsi yang sering banget kita dengar di mana-mana ya. Hari ini kita bakal coba bedah. Apa kata data sebenarnya? Oke, ayo kita selami langsung mitos ini. Cerita yang paling umum kan, kalau beda generasi, ya beda banget cara pakai teknologinya. Dan ini tentu aja dianggap ngaruh banget ke cara mereka berdonasi. Di layar ini kita bisa lihat, ini dia stereotip klasiknya. Gen Z yang katanya pribumi digital, dianggap udah paling jago dan nyaman sama yang namanya transaksi online, cashless, pokoknya gitu deh. Sementara generasi X yang beradaptasi dianggap lebih suka cara-cara lama dan lebih was-was soal keamanan data. Kedengarannya masuk akal banget kan? Tapi, asumsi yang kedengarannya logis ini ternyata diuji loh dalam sebuah studi kasus yang super menarik di Indonesia. Negara kita dengan populasi terbesar keempat di dunia. Yuk kita lihat gimana ceritanya filantropi digital diuji di sini. Jadi, fokus penelitiannya itu adalah ZIS. Pasti udah pada familiar ya? Zakat, infak, dan sodako. Ini adalah pilar filantropi dalam Islam, ada yang wajib dan ada yang sukarela. Tapi semuanya punya peran yang krusial banget buat bantu ngentasin kemiskinan. Paham soal ini penting banget buat ngerti konteks studinya. Dan kita nggak lagi ngomongin angka yang kecil loh. Potensi pengumpulan zakat aja di Indonesia tahun 2023 itu estimasinya mencapai 327 triliun rupiah. Gede banget kan? Ini nunjukin betapa pentingnya buat kita ngerti perilaku donasi masyarakat. Terus, gimana caranya para peneliti ini menguji semua asumsi tadi? Nah, mereka melakukan studi kuantitatif. Intinya, mereka nyebarin kuesioner buat nyelidikin kebiasaan donasi digital orang-orang. Mereka pakai landasan teori yang namanya Theory of Planned Behavior. Gampangnya gini, teori ini bilang kalau niat kita buat ngelakuin sesuatu itu dipengaruhi sama 3 hal. Pertama, sikap kita terhadap hal itu. Kedua, apa yang kita pikir orang lain harapkan dari kita. Dan ketiga, seberapa pede kita bisa ngelakuin hal itu. Nah, di sini nih ceritanya mulai seru. Coba deh lihat komposisi respondennya. Dari 200 peserta, 73,8%-nya itu generasi Z. Gila kan? Mayoritas banget. Kalau lihat angka ini, kayaknya udah bisa nebak ya hasilnya bakal gimana. Pasti Gen Z paling getol donasi digital kan? Tunggu dulu. Dan disinilah plot twist-nya muncul. Data yang terkumpul ternyata ngasih cerita yang sama sekali beda dari yang kita semua duga. Oke, jangan pusing dulu lihat tabel ini ya. Kuncinya cuma satu, lihat aja kolom p-value. Anggap aja ini skor. Dalam statistik, kalau skornya di bawah 0,05, artinya faktor itu beneran punya pengaruh nyata, alias signifikan. Simpel kan? Yuk kita bedah satu-satu. Oke, kita mulai dari tersangka utama kita. Faktor yang jadi inti dari semua mitos ini, generasi. Angka p-value-nya adalah 0,302. Sekarang coba inget-inget aturan mainnya tadi, angka signifikan itu harus di bawah 0,05. Jelas kan? Angka ini jauh banget di atas ambang batas. Jadi kesimpulan statistiknya tegas, tidak signifikan. Ini langsung ngeruntuhin asumsi utama kita. Ternyata mau kamu Gen Z, Millennial, atau Gen X, itu bukan faktor penentunya. Loh, kalau bukan generasi terus apa dong? Nah, mari kita lihat faktor kedua yang mereka uji. Sesuatu yang mungkin nggak kita duga sebelumnya. Pendidikan. Dan coba lihat angkanya. Wow, 0,007. Angka ini kecil banget. Jauh di bawah 0,05. Nah, ini dia jawabannya. Sangat signifikan. Jadi ternyata, menurut studi ini, bukan soal kapan kamu lahir, tapi tingkat pendidikanmu, itulah yang benar-benar mendorong niat seseorang buat berdonasi secara digital. Jadi, poin utamanya adalah, pendorongnya itu bukan usia, tapi kesadaran. Kenapa bisa pendidikan yang jadi faktor penentu? Mari kita gali lebih dalam lagi. Peneliti menyimpulkan satu hal yang cerdas banget. Mereka bilang, pola penyebaran informasi itu nggak selalu efektif, kecuali orangnya juga aktif nyari informasi itu. Artinya apa? Cuma karena informasinya ada di luar sana, gak berarti semua orang nangkapnya dengan cara yang sama. Dan ini dia intinya. Punya akses ke informasi dan kemampuan buat memahaminya, itu ternyata jauh lebih penting daripada umur seseorang. Pendidikan itu ibaratnya ngasih kita alat buat aktif nyari, mencerna, dan ngertiin informasi. Oke, sekarang mari kita tarik pelajarannya. Apa artinya semua ini buat kita?
Ini jadi pengingat yang penting banget kalau kita harus hati-hati dengan generalisasi atau stereotip yang kita buat tentang orang cuma berdasarkan umurnya. Jadi apa aja yang bisa kita bawa pulang dari analisis ini? Pertama, stereotip generasi soal teknologi itu bisa salah besar. Kedua, pendidikan itu pendorong perilaku yang sangat kuat, tapi sering kita lupain. Ketiga, komunikasi yang efektif yang bikin orang paham kenapa dan gimana, itu jauh lebih penting daripada cuma nargetin umur tertentu. Dan terakhir, data itu bisa dan seringkali menantang asumsi yang udah kita anggap paling benar. Ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan yang penting banget. Kalau soal yang kelihatannya jelas kayak gini aja kita bisa salah, kira-kira asumsi apa lagi ya tentang teknologi dan manusia yang perlu kita pertanyakan lagi? Mungkin udah saatnya kita lebih sering lihat data daripada cuma ikut-ikutan narasi yang lagi tren.